Eh, Sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan tugas presentasi riset operasi dengan dosen pengampu Pak Abdul Rizky. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Eh, di sini saya dan teman saya sendiri yaitu Rodan Samezer Sakifillah dengan NIM 2118101037 dan teman Saya Syifa Lamsori dengan NIM 21 18 10 10 97. Untuk kali ini, pada soal ini kita membahas seorang produsen memiliki dua macam bahan, yaitu bahan satu sebanyak 8 ton dan bahan dua sebanyak 5 ton, berkeinginan untuk memproduksi dua macam produksi A dan B. Untuk satu unit produksi A membutuhkan 2 unit bahan satu dan bahan 1 unit bahan 2, sedangkan untuk unit 1 sedang produk B membutuhkan 3 unit bahan 1 dan 2 unit bahan 2. Harga pasar untuk produk A sebesar 15.000 unit dan 10.000 unit untuk produk B. Pertanyaannya, berapakah produsen tersebut harus memproduksi produk A dan B untuk memproduksi hasil penjualan yang maksimum? Untuk pertama, kita tentukan variabel keputusan, yaitu X1 banyak bahan 1, X2 banyak bahan 2. Kemudian fungsi tujuannya X maksimum sama dengan 15.000 X1 dan 10.000 X2. Untuk fungsi kendalanya 2 X1 plus 3 X2 kurang dari sama dengan 8. X1 plus 2 X2 kurang dari sama dengan 5 X1 X2 lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita cari titik potongnya. Kita gunakan salah satu persamaan terlebih dahulu, yaitu 2X1 plus 3X2 sama dengan 8. Kita misalkan X1 sama dengan 0, 2X1 plus 3X2 sama dengan 0, dan menghasilkan X2 2,6. Sama, kita misalkan X2 sama dengan 0, menjadi X1 sama dengan 4. Selanjutnya kita gunakan persamaan kedua, yaitu X1 plus 2X2 sama dengan 5. X1, misalkan X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 2,5. X2, misal X2 sama dengan 0, X1 sama dengan 5. Sehingga diperoleh 4 titik, yaitu 0,2,6 dan 4,0. 0, 2,5 dan 5,0. Kemudian kita tentukan garis selidik, yaitu ambil sembarang nilai Z, dan misalkan Z sama dengan 15.000 dan Z sama dengan 10.000. Kita membuat 0, 15.000 X1 plus 10.000 X2 sama dengan 15.000. Misalkan X1 sama dengan 0, 15.000 X1 plus 10.000 X2 sama dengan 15.000, X2 sama dengan 1,5. Misalkan X2 sama dengan 0, X1 sama dengan 1. Kemudian kita gunakan persamaan kedua, yaitu 15.000 X1 plus 10.000 X2 sama dengan 10.000. X1, misalkan X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1. Misal X2 sama dengan 0, X1 sama dengan 0,6. Sehingga diperoleh 4 titik, yaitu 0, 1,5 dan 1,0, 0,1 dan 0,6, 0. Sehingga didapatkan grafik seperti ini. Karena pada soal mencari nilai maksimum dari Z, maka garis selidik akan berjalan ke atas atau ke kanan.
titik yang diambil untuk disubstitusi nilai ke dalam fungsi tujuan adalah titik yang menyentuh garis paling jauh atau paling akhir. Jika dilihat pada gambar grafik ini, maka titik yang diambil adalah ini 4,0. Setelah itu kita cari titik potong dari kedua persamaan. 2x1 plus 3x2 sama dengan 8 dan x1 plus 2x2 sama dengan 5. 2x1 plus 3x2 sama dengan 8. x1 plus 2x2 sama dengan 5. Kita eliminasikan. Kita kalikan 2. Yaitu 2x1 plus 3x2 sama dengan 8. 2x1 plus 4, x2 sama dengan 10. Kemudian kita kurangi x min x2 sama dengan min x1 dan hasilnya x2 yaitu 2. Kemudian kita substitusikan nilai x2 sama dengan 2 ke salah satu persamaan sehingga didapatkan 2x1 plus 3 kali 2 sama dengan 8. x1 sama dengan 1. Dari grafik yang didapatkan 4 titik dan substitusikan ke dalam fungsi titik A 0,0, Z sama dengan 15.000 kali 0 plus 10.000 kali 0 sama dengan 0. Titik B 0,2,5, Z sama dengan 15.000 kali 0 plus 10.000 kali 2,5 sama dengan 25.000. Titik C 4,0, Z sama dengan 15.000 kali 4 plus 10.000 kali 0 sama dengan 60.000. Titik D 1,2, Z sama dengan 15.000 kali 1 plus 10.000 kali 2 sama dengan 35.000. Jadi solusi optimal yaitu X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 0, Z sama dengan 60.000. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan metode simplex. Langkah-langkah metode simplex ini sama dengan metode grafik yang telah rekan saya jelaskan tadi. Namun pada metode simplex ini terdapat batasan, yaitu 2x1 ditambah 3x2 ditambah x1 sama dengan 8, x1 ditambah 2x2 ditambah x2 sama dengan 5, dan x1, x2, x1, x2 lebih dari sama dengan 0. Nah, selanjutnya di sini ada tabel yang nilai-nilainya didapatkan dari nilai-nilai batasan yang telah saya sebutkan tadi. Pada tabel ini terdapat baris dan kolom yang berwarna oranye. Baris dan kolom yang berwarna oranye ini disebut pivot. Baris pivot didapatkan dari nilai rasio terkecil, yaitu 4, dan kolom pivotnya didapatkan dari nilai negatif terbesar, yaitu min 15.000. Selanjutnya kita akan membuat baris baru dengan cara OBE, yaitu baris pertama dikalikan dengan setengah, dan baris kedua ini ditambahkan dengan minus baris pertama yang baru. Nah, ini merupakan tabel baru yang diperoleh dari cara UBE yang telah kita lakukan tadi. Pada tabel ini, ZJ min CJ-nya sudah optimal. Mengapa? Karena ZJ min CJ-nya tidak ada yang negatif. Sehingga nilai RHS-nya didapatkan 60.000. Jadi solusinya adalah Z max sama dengan 15.000 X1 ditambah 10.000 X2 sama dengan 15.000 dikali X1-nya yaitu 4 dan ditambah 10.000 dikali 0 karena X2-nya ini tidak ada, sehingga Z
maksnya sama dengan 60.000. Nah, hasil ini sama dengan hasil metode hasil ini sama dengan hasil dari metode grafik yang telah rekan saya jelaskan tadi. Sekian presentasi yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.